Kecerdasan buatan atau AI akan mengubah dunia lebih dari apapun dalam sejarah umat manusia. Lebih dari listrik. Begitu kata Kai-Fu Lee, seorang komputer scientist, venture capitalist, dan penulis buku AI Superpowers. AI bukanlah kisah fiksi ilmiah. Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sebentar lagi, dia akan membelah dunia menjadi dua, pemenang dan pecundang. Di mana Anda akan berada nanti, tergantung dari apa yang Anda putuskan dan lakukan hari ini. Dalam video ini, kita simak bagaimana perusahaan-perusahaan di dunia telah bergerak mendahului kurva untuk menangkap peluang di era AI ini. Kita juga akan mengeksplorasi jalan menuju pemanfaatan AI, serta merumuskan strategi untuk bisa mengejar ketertinggalan kita. Yuk, kita mulai. Pada tahun 2019, Ant Financial Services Group yang lahir dari rahim Alibaba baru berumur 5 tahun. Meskipun tergolong muda, pengguna jasanya sudah 1 miliar lebih. Pelanggannya 10 kali lebih banyak dari nasabah bank terbesar di Amerika Serikat dengan jumlah pegawai yang cuma 10%-nya. Dengan performa itu, wajar kalau valuasi Ant Financial di tahun 2018 mencapai 150 miliar US dollar atau hampir setengah valuasi JP Morgan Chase. Semua keberhasilan itu merupakan buah kemampuan mereka mengoptimalkan manfaat kecerdasan buatan dan big data Alipay sebagai inti platform pembayaran selulernya. Keduanya dikelola untuk menyuguhkan produk layanan finansial, mulai dari pinjaman kepada konsumen, pengelolaan kekayaan, asuransi kesehatan, layanan penilaian kredit, bahkan game online yang mengajak penggunanya mengurangi jejak karbon. Ant Financial telah menunjukkan kekuatan teknologi bisa mengubah wajah bisnis keuangan. Dengan memanfaatkan AI dan Big Data, mereka nggak hanya mampu menawarkan layanan berkualitas, tetapi juga memberikan layanan lebih personal meskipun nasabahnya sangat-sangat berlimpah. Mereka telah melangkah secara radikal dengan melakukan digital to the core. AI mengelola dan mengendalikan segalanya, mulai dari proses pengajuan pinjaman, pemberian saran finansial, hingga persetujuan biaya medis asuransi. AI telah berperan mengatasi hambatan operasional yang biasanya membelenggu perusahaan konvensional. Dengan begitu, maka Ant Financial bisa berinovasi dan mendorong pertumbuhan dan membuatnya berdampak luas di berbagai sektor. Performa Ant Financial menyadarkan kita bahwa inilah zaman yang menghadirkan begitu banyak perusahaan inovatif seperti raksasa teknologi mulai dari Google, Facebook, Alibaba, sampai Tencent. Mereka telah membawa kita ke dimensi baru yang dihidupkan oleh algoritma, bukan lagi oleh manusia. Memang di balik layar ada tangan-tangan kreatif dan engineer yang merancang, tetapi setelah semuanya siap, maka AI segera mengambil alih dan menciptakan nilai baru bagi pelanggan. Fenomena itu bisa kita lihat pada penentuan harga di Amazon, rekomendasi lagu di Spotify, sampai pemilihan pembeli dan penjual di e-commerce yang semuanya diatur oleh AI. Pantas kalau Satya Nadella, sang CEO Microsoft, menyebut AI telah menjadi fondasi baru bagi perusahaan. Dua peneliti Harvard Business School, Marco Lanciti dan Karim R. Lakhani, menyebut perluasan peran AI sebagai sebuah pabrik bertenaga AI atau AI Factory. Singkatnya, AI telah menjadi pabrik keputusan yang dikelola perangkat lunak dan algoritma. AI Factory mampu melakukan pekerjaan manusia seperti menentukan harga, merekomendasikan produk, atau mengkualifikasi peminjam dana. Juga bisa membuat keputusan setelah menganalisa data secara sistematis, lalu mengubah data internal dan juga eksternal menjadi prediksi dan insight, serta membuat pilihan tugas memandu dan mengotomatiskan alur kerja operasional. Jangan bayangin AI Factory itu secanggih AI yang ada di film science fiction. Sebenarnya ini cuma AI sederhana loh yang bisa melakukan beberapa pekerjaan manusia dan membuat keputusan. Nah, AI Factory itu punya 4 komponen kunci. Pertama, jalur data yang mampu mengumpulkan dan mengatur informasi layaknya pusakawan. Yang kedua, algoritma yang bisa memandu, memberikan prediksi, dan juga saran untuk melakukan langkah berikutnya. Ketiga, platform eksperimen yang bisa berfungsi sebagai laboratorium yang menguji dan memvalidasi ide-ide baru. Dan keempat, infrastruktur yang bisa menghubungkan ketiga elemen tadi, sehingga integrasi berjalan dengan mulus, termasuk dengan pengguna. Pada saat ini, AI sudah dipakai di berbagai fungsi, di antaranya mengerjakan tugas pengiriman seperti yang dilakukan robot pengirim Amazon atau mobil otomatis Waymo di Google.
Bahkan bisnis informasi seperti Google dan Facebook sudah lama memakai AI, sehingga kita mudah mencari informasi. Ketik aja kalimat di kotak pencarian, maka seketika algoritma akan bekerja menemukan yang kita cari. Dalam praktek bisnis, skalabilitas dari sebuah bisnis merupakan faktor penting. Begitu juga variasi produk dan kemampuan perusahaan untuk belajar. Nah, biasanya semua faktor tersebut dicapai melalui proses yang ketat yang bertumpu pada kemampuan manusia serta sistem IT tradisional. Dengan memanfaatkan AI, semua itu bisa diubah. AI mampu secara cepat memperbesar skala bisnis, membuat variasi produk lebih banyak, dan belajar dari data untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Dulu ketika variasi layanan bertambah dan skala bisnis membesar, maka biasanya margin keuntungan jadi semakin menciut disebabkan meningkatnya kompleksitas organisasi dan juga proses bisnis. Kalau sekarang dengan bantuan AI, keuntungan bisa terus-menerus bertambah walaupun variasi dan skala bisnis mereka semakin meluas. Pemanfaatan AI telah menandai zaman baru dalam berbisnis karena AI mengubah cara kita berpikir tentang skala, variasi, dan cara belajar. Dan ketika kita membicarakan pemanfaatan AI, maka sesungguhnya kita tidak berbicara tentang hanya teknologi, melainkan juga tentang munculnya jenis perusahaan baru yang mampu mengubah landscape industri. Bayangkan kalau perusahaan yang pakai AI diadu dengan perusahaan konvensional. Bayangkan ketika perusahaan digital bersaing dengan perusahaan konvensional, seperti Amazon melawan toko retail biasa, atau Uber versus taksi konvensional. Jelas sekali bedanya ya, perusahaan yang memakai AI pasti bisa membuat hasil yang sama atau bahkan lebih baik dengan cara yang lebih efisien dengan skala bisnis yang lebih luas. Dengan memanfaatkan AI, perusahaan bisa tetap unggul di dalam kompetisi bisnis yang berkelanjutan. Antara lain karena perusahaan bisa memberikan pelayanan personal dalam skala yang besar, sehingga perusahaan bisa efektif memenuhi keinginan pelanggan yang spesifik sekalipun. Di sini kita bisa melihat bahwasanya AI telah mengubah cara kita berpikir tentang skala dan juga efisiensi, sekaligus nilai-nilai yang diciptakan dan juga dipertahankan dalam jangka panjang. Biasanya perusahaan konvensional memiliki organisasi yang memiliki silo atau departemen-departemen yang bekerja sendiri. Teknologi informasi yang digunakannya pun cenderung memperkuat egosentris masing-masing departemen, bukan justru memusnahkannya. Kalau perusahaan Anda terbilang masih perusahaan konvensional seperti itu, maka Anda harus mengubah cara kerja organisasinya. Kenapa? Karena di dalam perusahaan yang memanfaatkan kecerdasan buatan, silo-silo seperti itu adalah penghalang yang harus dimusnahkan. Anda lihat aja Google Ads atau MyBank dari Ant Financial. Mereka berhasil karena semua data dan kode sudah diintegrasikan, bukan dipisahkan. Mereka akan sulit berinovasi atau bekerja sama dengan mitra luar kalau setiap silo di dalam perusahaan masih punya cara kerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sudah banyak perusahaan yang merobohkan silo untuk lebih fokus pada data dan analisis. Contohnya seperti Nordstorm, Vodafone, Comcast, dan Visa. Mereka adalah perusahaan lama yang sudah mulai menggunakan teknologi digital untuk mengubah model bisnis mereka, membuat sistem data yang lebih maju, dan mengembangkan kemampuan AI. Sebetulnya kalau mau berubah, perusahaan Anda nggak perlu jadi startup teknologi. Tapi Anda harus berani mengubah sistem lama yang sudah tidak lagi efektif, menambah kemampuan baru, dan mengubah budaya kerja. Anda harus bisa menggabungkan semua data ke dalam satu sistem digital utama dan mengubah cara kerja organisasi supaya lebih efisien. Perubahan masih berproses di beberapa perusahaan, tetapi manfaat penggunaan AI-nya sudah kelihatan. Misalnya Walmart yang saat ini juga sedang membangun cara kerja berbasis AI supaya bisa bersaing dengan Amazon. Mereka sudah meninggalkan sistem lama yang kaku dan beralih ke sistem yang lebih terpadu dan berbasis cloud. Walmart dan juga Microsoft sudah bisa membuktikan bahwa setelah mengintegrasikan AI, mereka dapat beradaptasi dengan lebih cepat. Karena analisis datanya bisa berlangsung secara real-time. Terbukalah kemudian ruang untuk bereksperimen dan membuat iterasi secara lebih cepat, sehingga kegagalan benar-benar bisa dimanfaatkan sebagai pelajaran yang berharga. Intinya, AI telah didesain untuk menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama, sehingga setiap pengembangan produk atau layanan bisa selaras dengan ekspektasi para pelanggan. Ketika dunia bisnis sudah diwarnai persaingan bertenaga AI, maka nasib sebuah perusahaan semakin ditentukan oleh kemampuan mengelola jaringan digital. Perusahaan yang unggul adalah mereka yang bisa menghubungkan setiap unit-unit bisnis, mengelola data mereka, mengolahnya melalui analitik dan juga AI, kemudian memanfaatkannya. Dalam hal ini, Google, Facebook, Tencent, dan Alibaba adalah contoh perusahaan yang sukses
karena mereka bisa ngumpulin banyak data dan memanfaatkannya menggunakan algoritma yang canggih. Sekarang tidak lagi memadai kalau Anda hanya fokus pada analisis industri tradisional. Lihat aja industri otomotif yang kini menghadapi tantangan dari platform taksi online dan ride-hailing lainnya. Seandainya perusahaan otomotif melihat mobil tidak sekedar sebagai sebuah produk, tapi juga sebagai layanan terdigitalisasi, maka mereka bisa menciptakan nilai-nilai baru untuk pelanggan mereka. Dulu, perusahaan hanya perlu bermain aman di area yang sudah lama mereka geluti. Tapi di dunia yang terhubung seperti sekarang, batasan industri sudah tidak lagi relevan. Perusahaan manapun akan tertinggal kalau mereka tidak bisa melewati hambatan itu dan tidak bisa memanfaatkan data secara luas. Perusahaan sekarang harus punya strategi untuk fokus membuat koneksi lintas industri dan memanfaatkan data yang ada. Kemajuan teknologi memang menawarkan kemudahan dan kepraktisan, tapi ingat, belum tentu semua kelebihan itu membawa keuntungan. Ibarat mobil yang melaju tanpa rem atau pemain ski yang nggak bisa berhenti, sistem yang terlalu seamless terkadang justru malah bisa menyebabkan ketidakstabilan. Misalnya, sebuah meme itu cepat sekali bisa menyebar dan viral sampai nggak bisa ditahan pembuatnya, bahkan oleh pengontrol jaringannya sendiri. Konten negatif bisa cepat menjangkau miliaran orang dan memperparah keadaan, kalau tidak ada mekanisme yang bisa menghambatnya. Begitupun dengan AI, kita risau dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan sebuah perusahaan untuk memberi makan AI mereka. Shoshana Zuboff dalam buku Age of Surveillance Capitalism membuka mata kita tentang bagaimana data pribadi bisa menjadi komoditas dan dimanfaatkan perusahaan teknologi untuk meraup keuntungan. Padahal data itu adalah privasi kita. Ironisnya, seringkali kita nggak ngerti atau bahkan nggak ngeh kalau kita secara sukarela sudah memberikan data pribadi kita sendiri. Kita juga nggak sadar bahwa pemanfaatan AI telah mengubah tata kelola tenaga kerja. Karena setiap pekerjaan apapun itu pasti akan terimbas oleh AI. AI akan mengurangi jumlah pekerja dengan sangat dramatis. Goldman Sachs memperkirakan AI bisa menghilangkan 300 juta posisi pekerjaan. Padahal jumlah posisi sebanyak itu hampir sama dengan 1/4 pekerjaan di Amerika dan Eropa. Bahkan, hasil riset MIT dan Boston University memberikan gambaran yang lebih spesifik. 2 juta pekerja sektor manufaktur akan kehilangan posisi pada tahun 2025 akibat tergusur oleh AI. Jadi perkiraan ancaman PHK yang dulu samar-samar, sekarang sudah semakin akurat. PHK sudah di depan mata. Meskipun ancaman AI cukup signifikan, terutama yang terkait tenaga kerja, tetapi sebetulnya AI juga membuka peluang memperkaya pekerjaan manusia. Dalam buku Human Plus Machine, Reimagining Work in the Age of AI, Paul R. Dougherty and H. James Wilson mengungkap bahwa masa depan pekerjaan manusia tidak sepenuhnya bisa tergantikan. AI justru harus berkolaborasi dengan manusia untuk bisa menciptakan nilai-nilai baru. Keterampilan seperti kreativitas, empati, dan kemampuan memecahkan masalah akan selalu tetap dibutuhkan. Supaya bisa memanfaatkan AI, maka pimpinan perusahaan harus cerdas dan cermat. Dia harus bisa memilih dan memilah mana aspek yang bisa ditingkatkan dengan AI dan mana yang justru harus ditinggalkan. Kalau sudah bisa melakukannya, maka dia bisa membawa perusahaan berselancar menunggangi ombak AI yang begitu besar tanpa kehilangan arah visi perusahaan. Tapi ingat bahwa pemimpin tidak hanya berperan sebagai arsitek strategi, melainkan juga sebagai penjaga nilai kemanusiaan. Maka ia harus bisa bersikap bijak dalam menghadapi risiko-risiko. Seorang CEO misalnya, jangan mudah melakukan PHK massal hanya demi efisiensi. Mereka justru harus dapat mentransformasi organisasinya dan juga mengembangkan talentanya supaya bisa kompatibel dengan era AI. Dengan begitu, maka semua pihak akan diuntungkan. Karyawan akan survive dan terus tumbuh dalam landscape pekerjaan baru. Sementara perusahaan juga akan terus bertumbuh dengan dukungan karyawan dan organisasi yang lebih kompeten dan agile. Pada akhirnya, para pemimpin harus melampaui ambisi pribadi menuju kemenangan bersama. Lebih dari itu, mereka mesti mengarahkan inovasi AI dengan visi yang memegang teguh etika, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan mengutamakan kemaslahatan bersama.